Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buat video dengan tema haram hukumnya jika bicara tentang Allah dan syariatnya tanpa ilmu yang hakiki. Tema ini saya khususkan meluruskan tentang pemahaman yang salah yang dilakukan banyak dari saudara kita yang berkaitan dengan firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Saudara kita memahami dengan pemahaman yang keliru. Firman Allah yang tadi itu berkaitan dengan surat yang lain. Namun mereka yang sesat pemahamannya tidak mengetahuinya. Akhirnya menafsiri serampangan secara sembarangan. Akhirnya apa yang dikatakan menyesatkan orang lain, sedangkan yang disesatkan tidak tahu telah disesatkan, dan orang yang mengatakan yang sudah tersesat tapi tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya sudah tersesat. Bayangkan, ada saudara kita yang saya lihat di YouTube mengatakan kalau misalkan dia merokok, apakah saya salah jika mengatakan bahwa Allah lah yang merokok? Ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalkan manusia duduk, itu berarti Allah lah yang duduk. Ada juga yang mengatakan kalau misalkan ada orang sholat, sebenarnya Allah lah yang sholat. Nah, ini kacau. Allah diserupai dengan makhluk, padahal Allah sendiri sudah berfirman bahwa Dia itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupai dengan apapun, baik itu secara zatnya, asma-asmanya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Begitu juga firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4, bahwa Allah itu tidak ada yang setara dengan Dia. Ya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Nah, saudara kita ini maunya sok berhakikat. Padahal hakikat itu kebenaran hakiki, tidak boleh berbuat syirik. Hakikat itu diperoleh setelah memahami ilmu syariat dengan pemahaman yang benar, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, lalu ditarekatkan, diamalkan di dalam kehidupan dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan titel level hakikat atau titel level makrifat. Nah, saudara kita itu memahami ayat Allah tidak melalui ketaatan kepada Allah. Akhirnya apa? Allah membiarkan setan menyesatkan mereka dan menjadi teman karib mereka. Hal seperti itulah yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran maksudnya, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, kalau misalkan sudah setan yang menyertai, bukan Allah yang menyertai, kalau dia itu seperti itu sampai matinya, tidak ada perubahan, maka dia pasti masuk neraka. Karena apa? Pada firman Allah yang lain, setan itu mengajak kepada neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa ilmu itu milik Allah. Tidak akan ada orang, satupun tidak akan ada orang bisa memahami ilmunya Allah secuil pun kalau Allah tidak meridhoinya. Bahkan misalkan orang itu mengerti ilmu nahwu shoroh, ilmu balaghah,
itu bisa tersesat. Tempo hari ada seorang yang sudah meninggal, ya, dia sudah belajar ilmu 6 sore, ilmu balaghah di luar negeri juga. Sudah pernah juga katanya bertapa di gua selama 1 bulan. Kemudian kembali lagi untuk mensyiarkan agama Allah. Ternyata seringkali menyelisihi hadis-hadis Nabi. Apa yang disabdakan Nabi tidak percaya. Nah, ini bukti bahwa kedudukan makrifat, mengenal Allah, salah satunya mengenal syariatnya itu tidak diperoleh dengan membaca, tapi harus melalui ketakwaan yang memang sudah disahkan, sudah diterima oleh Allah secara lahir dan batin. Karena apa? Allah itu melihat amal lahiriah dan juga keadaan hati. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tertolak. Seperti halnya yang di hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, orang ahli baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang alim dan orang mati syahid, semuanya masuk neraka. Karena apa? Mereka secara lahiriah memang beramal, tapi hatinya menuju kepada selain Allah, berbuat syirik secara tersembunyi, syirik khafi, ingin dipuji manusia, akhirnya ditolak sama Allah, masuk neraka semuanya. Nah, untuk itu ya, kita harus memahami bahwa memahami ayat-ayat Allah itu tidak seperti membaca koran, tapi harus melalui ketakwaan dulu. Dan sudah ada perintah secara eksklusif dari Allah, misalkan dapat mimpi nubuah kenabian, mimpi al-mubasyirat, mimpi yang baik dalam tidur seperti yang disabdakan Nabi. Mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau misalkan sudah ada petunjuk bahwa ada perintah untuk mengajarkan ilmu syariat, ada perintah untuk mengajarkan ilmu hakikat, yang mana saya sudah mengalami hal itu, maka boleh kita mengajarkan kepada orang. Kalau belum ada SK dari Allah, tidak boleh. Melainkan hanya menyampaikan apa yang diketahuinya, dan itu pun tidak bisa dijadikan dijadikan sarana untuk berceramah terus menerus, karena tidak dikhususkan untuk itu takdirnya. Melainkan di dalam menjalani kehidupan ada perbuatan yang tidak benar, maka dia menyampaikan, meluruskan dengan ilmunya. Nah, itu diperbolehkan kalau tidak mempunyai perintah secara khusus. Nah, surah As-Saffat ayat 96 itu apa yang Allah firmankan bahwa Allah menciptakan kita dan apa yang diperbuat kita, itu berkaitan dengan surah Asy-Syam, ya, surah Asy-Syam ayat 8. Allah berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Yang maknanya Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia bisa berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Kemudian itu dijadikan ujian oleh Allah, makanya diuji dengan firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35, diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1. Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita, dari kebodohan, dari kekafiran, menuju cahaya terang benderang, cahaya hakul yakin, cahaya makrifat secara hakiki. Nah, setelah Nabi wafat, maka ikuti alim ulama, gitu loh. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Beliau itu bersabda bahwa wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim. Nah, supaya apa? Supaya mengetahui mana yang benar, yang diridhoi Allah, dan mana yang buruk, mana yang dimurkai Allah. Makanya kemampuannya Allah berikan kepada manusia bebas berkehendak, bisa berbuat jahat maupun takwa. Manusia ketika sudah menerima ilmu yang benar, dia pasti memilih ketakwaan, tidak mungkin berbuat fasik. Nah, kalau misalkan sudah begitu, yang diminta pertanggungjawaban itu adalah manusia. Jadi bukan Allah yang memutuskan orang itu berbuat fasik, berbuat jahat, tapi manusia sendiri yang berbuat. Makanya manusia itu tetap dihisab. Jadi Allah itu sang penguji, manusia yang diuji. Jangan sampai dicampur aduk. Oleh karena itu, hati-hati belajar ilmu agama, carilah kepada orang yang ahli, jangan kepada orang-orang yang nggak jelas ilmunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.